Hai guys, kali ini kita akan menceritakan kisah seorang peramal legendaris bernama Nostradamus. Nostradamus menerbitkan sebuah buku ramalan pada abad ke-16 yang berisi ramalan tentang kejadian di masa depan. Yang membuatnya mengerikan, ramalan-ramalan tersebut umumnya menceritakan tentang bencana dan tragedi. Semasa hidupnya, Nostradamus sudah meramalkan banyak tragedi besar yang melanda kerajaannya. Dia bahkan bisa meramalkan kematiannya sendiri. Wow! Sekali ya. Beberapa ramalannya yang terkenal adalah lahirnya Naji, jatuhnya bom atom, kematian Putri Diana, kematian Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dan masih banyak lagi. Namun, siapakah sebenarnya Nostradamus? Apakah dia benar-benar seorang peramal ulung? Apakah ramalannya itu hanya kebetulan belaka? Ataukah dia memang seorang yang spesial? Berikut kisahnya. Nostradamus lahir pada 14 Desember 1503 dengan nama Michel de Nostradam di Saint-Rémy de Provence, bagian selatan Prancis. Dia adalah salah satu dari 9 bersaudara. Keluarga Nostradamus sendiri adalah penganut Katolik Roma dan berdarah Yahudi. Nostradamus di masa kecilnya adalah seorang anak yang pintar dan lincah. Dia diasuh oleh keluarga ibunya. Kakeknya mengajari tradisi bangsa Yahudi dan pengetahuan tentang astrologi. Disinilah Nostradamus pertama kali berkenalan dengan konsep ramalan masa depan melalui astrologi perbintangan. Pada umur 14 tahun, Nostradamus masuk University of Avignon untuk belajar ilmu pengobatan. Namun selama setahun kuliah, dia terpaksa berhenti karena ada satu wabah mematikan yang sedang menyebar. Jadi ceritanya saat itu kejadian mirip seperti sekarang, ada satu penyakit yang tidak dikenali, belum ada obatnya, dan wabah itu namanya wabah bubon. Terkenal dengan istilah Black Death atau lekar bon, karena meninggalkan satu luka hitam di tubuh korban. Pada zaman itu belum ditemukan obat sama sekali untuk wabah penyakit ini, sehingga menyebabkan kepanikan yang hebat di daerah penyebarannya dan memakan korban hampir sepertiga dari populasi di Eropa. Menurut catatan, Nostradamus saat itu berkelana di daerah pesisir untuk mencari tanaman obat yang dapat mengobati Black Death dan menjadi seorang ahli pengobatan. Pada tahun 1522, di usia 19 tahun, Nostradamus masuk University of Montpellier untuk mendapatkan gelar doktoral di bidang pengobatan. Jadi ceritanya pada zaman itu kalau kamu tidak bisa mendapatkan satu gelar pengobatan, kamu tidak bisa mengajukan satu praktek pengobatan secara legal. Nostradamus kerap beradu argumen dengan pastor Katolik masa itu yang tidak mengakui ilmu astrologi perbintangan. Hal itu diyakini menjadi salah satu sebab sering Nostradamus mendapat masalah dalam memperoleh izin praktek pengobatan karena dituding melakukan praktek pengobatan ilegal di masa pandemi. Namun akhirnya pada tahun 1525, pada usia 22 tahun, Nostradamus akhirnya resmi mendapatkan lisensi untuk menjalankan praktek pengobatan. Dalam beberapa tahun ke depan setelah itu, Nostradamus mengabdikan dirinya untuk berkeliling Prancis dan Italia untuk merawat orang-orang yang terkena penyakit Black Death ini. Hingga saat itu belum ada obatnya sama sekali. Kebanyakan dokter menggunakan ramuan yang terbuat dari merkuri, menggunakan jubah pasien yang direndam dalam bawang putih dan mengeluarkan darah pasien yang terinfeksi. Wow! Nostradamus tidak menggunakan cara tersebut. Dia mendorong orang untuk hidup higienis, membuat ramuan herbal yang terkenal dengan nama pil mawar yang dibuat dari tumbuhan rosehip yang kaya akan vitamin C, dan hal tersebut dapat mengobati pasien dengan gejala ringan. Cara pengobatannya yang sangat efektif, menjaga kebersihan para penderita, menyarankan diet makanan rendah kalori dan banyak beraktivitas di tempat terbuka. Dalam sekejap, Nostradamus menjadi selebritis karena dapat menanggulangi wabah Black Death. Pada tahun 1531, di usia 28 tahun, Nostradamus diundang untuk menjadi ketua tim pengobatan di kota Agen, bagian tenggara Prancis. Di sana dia bertemu seorang wanita cantik, keduanya menikah dan kemudian memperoleh sepasang anak laki-laki dan perempuan. Namun, 3 tahun kemudian, tepat pada tahun 1534, sebuah tragedi terjadi. Istri dan anaknya meninggal, disinyalir terkena wabah yang sama, yaitu Black Death. Nostradamus pada saat itu tengah melakukan perjalanan pengobatan ke Italia, tidak sempat mengobati keluarganya sendiri tepat waktu.
Hal ini menjadi pukulan yang sangat besar bagi Nostradamus. Dan tidak hanya itu, dia bahkan kehilangan kepercayaan dari komunitasnya karena dianggap tidak mampu melindungi keluarganya sendiri. Pada tahun 1538, Nostradamus melontarkan sebuah komentar yang bertentangan dengan praktek pengobatan pada zamannya, yang mengakibatkan tuduhan bidah, yaitu menentang ajaran gereja dan bisa berakibat hukuman mati. Akibatnya Nostradamus memilih meninggalkan tempat tinggalnya, berkelana selama beberapa tahun melewati Italia, Yunani, dan Turki. Di sanalah dia dikabarkan mengunjungi beberapa sekolah misteri kuno yang diyakini menjadi tempat di mana sang peramal fenomena ini mengalami kebangkitan spiritual, suatu kebangkitan yang membuatnya sanggup menerawang ke masa depan, yang menjadi titik awalnya menjadi seorang peramal. Pada perjalanannya ke Italia, dia bertemu sekelompok biarawan Fransiskan, mengenali seseorang yang disebut sebagai Paus di masa depan. Paus adalah pemimpin tertinggi agama Katolik. Pada tahun 1585, biarawan bernama Felix Peretti itu benar-benar ditakbiskan menjadi Paus Sixtus kelima. Pada tahun 1547, setelah hampir 9 tahun merantau, Nostradamus kembali dan menetap di kampung halamannya, Salon de Provence, dan menikahi seorang janda kaya bernama Anne Ponsarde. Bersama mereka memiliki 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Nostradamus menulis 2 buku tentang ilmu pengobatan, satu merupakan hasil terjemahan dari Galen, seorang dokter Roma, buku kedua tentang cara memasak ramuan obat-obatan untuk pengobatan wabah dan kosmetik. Setelah beberapa tahun menetap di salon, Nostradamus mulai beralih dari pengobatan menjadi lebih ke hal-hal gaib. Dia akan menghabiskan banyak waktu bermeditasi di malam hari untuk mendapatkan penglihatan cenayang. Nostradamus percaya bahwa semua penglihatan yang dia alami adalah berdasarkan pada hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Setelah 3 tahun berlalu sejak pernikahan keduanya, pada tahun 1550, Nostradamus mempublikasi almanak pertamanya. Almanak sangat terkenal pada masa itu. Bagi yang tidak tahu apa itu almanak, almanak adalah sebuah buku berisi informasi tentang cerita rakyat setempat, dilengkapi dengan ramalan astrologi, cuaca, dan tentang hal apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Almanak banyak disukai oleh para pedagang dan petani. Nostradamus juga menyelipkan ramalan masa depannya di buku almanak tersebut. Pada tahun 1555, Nostradamus menulis buku ramalan berjudul The Prophecies. Dalam buku itu, ada lebih dari 1000 kuatren atau sajak 4 untayan yang terdiri dari 4 baris dalam bahasa Prancis yang diyakini oleh mereka yang percaya bisa meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Buku tersebut spontan mendapat respon yang luar biasa di Prancis pada masa itu. Hal tersebut yang segera melambungkan nama Nostradamus beserta karya-karyanya. Banyak sekali ramalan yang ditulis Nostradamus menjadi kenyataan pada masa tersebut maupun pada masa yang akan datang. Bahkan sampai sekarang, para penggemar dan peneliti ramalan Nostradamus masih berusaha memecahkan kode ramalannya untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nostradamus menderita penyakit radang sendi dan asam urat di usia dewasanya. Lantas, apakah sang peramal ulung ini menyadari bahwa akhir hidupnya akan segera tiba? Pada tahun 1566, Nostradamus meminta pengacaranya menyusun surat wasiat untuk meninggalkan sebagian besar tanah miliknya kepada istri dan anak-anaknya. Pada malam hari, tanggal 1 Juli, Nostradamus meminta seorang pastor untuk mendengarkan pesan terakhirnya. Nostradamus mengatakan pada sang pastor, "Kamu tidak akan menemukanku dalam keadaan hidup saat matahari terbit besok." Benar saja, pada hari berikutnya Nostradamus ditemukan meninggal terbaring di lantai di samping tempat tidurnya. Kabarnya Nostradamus berpesan pada istrinya untuk menguburkannya dalam posisi tegak berdiri di lubang pada bagian luar dinding gereja Cordeliers di Salon, Prancis. Tempat peristirahatannya segera menjadi tempat ziarah selama berabad-abad. Beredar kabar bahwa Nostradamus memiliki dokumen rahasia kunci yang dapat menguraikan arti semua prediksi masa depannya, dan dokumen kunci tersebut dipercaya telah dikubur bersama jasadnya. Pada tahun 1700, pejabat kota memutuskan untuk memindahkan tubuhnya ke area belakang tembok gereja. Begitu makam telah dibuka, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengintip ke dalam peti.
Ya, tentu saja untuk mencari ada tidaknya dokumen rahasia yang terkubur bersamanya. Sayangnya, tidak ada dokumen apapun. Hanya ditemukan sebuah medali yang tergantung di leher kerangka bertuliskan angka 1700. Angka yang sama dengan tahun pemindahan makam tersebut. Akhirnya, makamnya ditutup kembali dan tidak lagi diganggu selama 91 tahun berikutnya. Memangnya apa yang terjadi setelah itu? Pada tahun 1791, saat revolusi Prancis meletus, sekelompok tentara revolusioner yang mabuk masuk ke dalam gereja menggunakan sekop untuk menjarah makam Nostradamus. Para tentara tersebut melemparkan tulang Nostradamus ke udara dan salah satu di antaranya bahkan meminum anggur dari tengkorak kepala Nostradamus. Mungkin dia berharap mendapatkan kekuatan gaib seperti Nostradamus. Entahlah apa yang ada dalam pikiran tentara-tentara itu, yang pasti Nostradamus telah memperingatkan bahwa siapapun yang berani mengganggu peristirahatan terakhirnya akan mengalami kematian yang kejam. Wali kota yang melihatnya segera menjelaskan kepada para prajurit bahwa Nostradamus yang telah mereka kacaukan makamnya itu telah meramalkan revolusi Prancis selama hidupnya. Dia menceritakan kepada mereka bagaimana sang peramal bahkan telah menuliskan kata-kata yang mendukung revolusi Prancis, sehingga seharusnya dianggap sebagai seorang pahlawan. Akhirnya, mereka yang ada di sana segera mengumpulkan tulang belulang yang berceceran dan berusaha mengembalikannya ke dalam makam. Menurut legenda, para tentara revolusioner itu kemudian disergap oleh kaum loyalis ketika kembali ke pangkalan mereka di Marseille. Dan prajurit yang mabuk yang telah lancang minum anggur dari tengkorak Nostradamus tewas mengenaskan di tangan penembak jitu alias sniper. Nah, sekarang mari kita membahas beberapa ramalan fenomenal Nostradamus. Ramalan Nostradamus berupa quatrain, yaitu sajak puisi yang berisi kata-kata implisit, jadi pembacanya harus menebak-nebak apa maksud dari baris puisi tersebut. Ramalan yang pertama, kematian Raja Henry II. Singa muda akan mengalahkan yang lebih tua di medan pertempuran dalam sebuah pertarungan tunggal. Ia akan menembus matanya melalui sangkar emas, dua luka menjadi satu, kemudian dia mati dengan tragis. Kejadiannya adalah pada musim panas 1559, Raja Henry II dari Prancis yang lebih tua berduel dengan Gabriel yang usianya 6 tahun lebih muda. Duel kuda menggunakan perisai menggunakan pedang tombak panjang. Duel ini dilakukan dalam turnamen untuk menyambut pernikahan putri sang raja seminggu kemudian. Dalam lintasan terakhir, tombak Gabriel miring ke atas menerjang pelindung kepala raja dan menusuk matanya. Meski berdarah-darah, raja berusaha berjalan beberapa langkah sambil terhuyung. Namun pecahan tombak memasuki mata dan tenggorokan raja. Raja merasakan kesakitan, kejang, lumpuh, dan meninggal dalam kondisi tragis 11 hari kemudian. Kedua, kebakaran besar di London. Darah dari orang benar akan melakukan kesalahan di London dibakar melalui petir pada 20 kali 3 dan 6. Wanita kuno akan jatuh dari tempatnya yang tinggi. Beberapa dari sekte yang sama akan dibunuh. Kejadiannya adalah pada kalimat kedua terdapat kata 20 kali 3 dan 6. Apabila 20 dikali 3 dan ditambah 6 akan menghasilkan angka 66. Kejadiannya adalah 2 September 1966. Kebakaran tersebut tidak dipicu oleh sambaran petir, tetapi percikan api di toko roti Thomas Ferrier di Pudding Lane pada musim panas yang terik dan kering. Korban tewas mencapai ratusan atau bahkan ribuan orang. Terkait kata sekte yang sama dikaitkan dengan umat Katolik dan bangsa Belanda yang dituduh sebagai pelaku pembakaran dan menjadi sasaran persekusi. Sedangkan kata wanita kuno mengisyaratkan kota London. Ketiga, revolusi Prancis. Dari rakyat yang diperbudak, seruan dan tuntutan ketika pangeran dan bangsawan ditahan di penjara. Itu akan menjadi masa depan orang bodoh tanpa kepala. Mereka akan menerimanya sebagai ketentuan takdir. Kejadiannya adalah dimulai dari penyerbuan penjara Bastille pada 1789, revolusi Prancis pecah, menggulingkan monarki republik yang baru terbentuk. Kalangan rakyat biasa mengambil alih kekuasaan di Prancis dan mengajukan tuntutan kepada kaum bangsawan.
Revolusi berdarah pun terjadi. Para bangsawan dan rakyat yang dianggap pro kerajaan ditangkap dan dipenggal. Tercatat sebanyak 17.000 orang dieksekusi dan 10.000 orang ditahan. Mewarnai berdirinya Republik pertama di Prancis. Adolf Hitler dari pelosok Eropa Barat, seorang anak dari keluarga miskin, dengan lidahnya akan menghasut pasukan besar. Ketenarannya akan meluas hingga ke timur. Hewan buas yang lapar akan menyeberangi sungai. Bagian terbesar dari medan pertempuran akan melawan Hitler. Orang yang besar itu akan dimasukkan ke dalam kandang besi ketika anak Jerman tidak mendapatkan apapun. Kejadiannya adalah 20 April 1889, Adolf Hitler lahir di Austria, Eropa Barat dari keluarga menengah. Hitler mendapatkan kekuasaan berkat kepiawaiannya dalam berpidato. Ia bahkan memicu Perang Dunia Kedua dengan mengerahkan pasukannya menginvasi Polandia. Nah, begitulah cerita tentang Nostradamus, seorang peramal yang melegenda. Apakah Nostradamus telah meramalkan wabah corona yang kita alami sekarang? Semuanya kembali ke penafsiran masing-masing. Adios.